Stop mengucapkan dua kalimat ini jika tidak mau membuat lawan bicaramu merasa ilfil denganmu. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mas Well. Channel YouTube yang akan berbagi banyak hal menarik tentang seputar dunia literasi. Jadi teman-teman, nantinya di channel YouTube ini Mas Well akan banyak membuat video-video tentang hal-hal apa saja nih yang Mas Well dapatkan ketika Mas Well membaca sebuah buku, artikel, ataupun jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini di video pertama kita di channel YouTube Mas Well akan berbagi kepada teman-teman tips untuk menjalin komunikasi yang efektif. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari dua jenis kalimat ini ketika teman-teman menjalin komunikasi dengan lawan bicara. Supaya apa? Supaya tidak membuat lawan bicara merasa ilfil. Nah, dua kalimat tersebut Mas Well dapatkan ketika Mas Well membaca buku Bicara Itu Ada Seninya. Ayo, siapa di sini yang udah pernah baca buku Bicara Itu Ada Seninya? Ya, yang ditulis oleh Oh Soo Hyang, yang merupakan salah satu dosen dan pakar komunikasi terkenal yang ada di Korea Selatan. Oh Soo Hyang melalui buku Bicara Itu Ada Seninya memberikan dua hal menarik yang patut kita bahas ketika kita sedang menjalin komunikasi dengan lawan bicara. Oh Soo Hyang menuliskan ada dua jenis ucapan atau kalimat yang harus kita hindari ketika kita sedang menjalin suatu percakapan dengan lawan bicara kita. Tentunya teman-teman, dua jenis kalimat ini harus kita hindari agar kita dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lawan bicara. Apa sajakah dua kalimat tersebut? Yang pertama, berhenti mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya membanggakan diri kita. Misal, membanggakan background keluarga kita, membanggakan pendidikan kita, membanggakan pekerjaan kita, pendapatan kita, dan hal-hal yang sifatnya itu membanggakan atau menyombongkan diri kita kepada lawan bicara kita. Walaupun teman-teman, terkadang ketika kita menjalin komunikasi dengan seseorang, pada satu momentum kita coba untuk mempromosikan diri kita dengan memperkenalkan background keluarga kita, kemudian kita juga menyampaikan tentang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, itu memang tidak salah. Cuma dalam hal ini teman-teman yang harus kita garis bawahi bahwasannya tidak semua situasi dan kondisi dan waktu itu terasa pas gitu teman-teman, untuk kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu untuk membanggakan diri kita. Bahkan sometimes teman-teman, ya, lawan bicara kita itu akan jauh merasa lebih baik berkomunikasi dengan kita ketika kita tuh lebih kayak interest dengan lawan bicara kita. Entah kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang seputar tentang kepribadian atau hal-hal menarik tentang si lawan bicara kita. Bukan ketika kita sedang berkomunikasi dengan lawan bicara kita lebih condong untuk memperkenalkan, untuk membanggakan pencapaian-pencapaian yang sudah pernah kita capai. Sehingga teman-teman, kalimat-kalimat seperti ini, kata Oh Soo Hyang, itu seharusnya bisa kita hindari. Nah, apalagi nih buat teman-teman di luar sana, terutama kaum pria, Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, dalam topik pembahasan ucapan yang membuat orang lain ilfil, itu menjelaskan bahwasannya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasannya kebanyakan wanita tidak terlalu menyukai pria yang terlalu membanggakan dirinya. Yang kedua, stop mengucapkan kalimat yang terlalu mendetail tentang diri teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pernah nggak sih ketika kita menjalin suatu komunikasi dengan lawan bicara, itu akan ada namanya proses interaksi, di mana mungkin sometimes kita akan menanyakan sesuatu kepada lawan bicara kita, begitupun sebaliknya, lawan bicara kita akan merespon dan memberikan suatu tanggapan, ya kan. Bahkan di waktu yang bersamaan pun mungkin lawan bicara kita akan melontarkan pertanyaan tentang kita gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman, pada saat proses kita menerima suatu pertanyaan dan kita di situ berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus bisa menganalisa dulu teman-teman. Pertanyaan ini kira-kira arahnya mau kemana nih gitu loh. Apa tujuannya? Tujuannya teman-teman yang pertama
agar ketika kita menyusun suatu jawaban yang kita susun itu tepat sasaran. Yang kedua, kita tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga membuat lawan bicara kita tuh merasa blunder atau bingung. Ini kemana sih arah jawabannya gitu kan ya. Nah jadi teman-teman, intinya ketika dalam proses interaksi ya, ketika lawan bicara itu menanyakan tentang kepribadian kita, kita boleh untuk menjawabnya. Tapi kita melihat dulu kira-kira pertanyaan ini mengarahnya kemana gitu loh ya. Jadi di situ akan ada namanya brainstorming ya, brainstorm untuk menjawab pertanyaan dari lawan bicara kita. Pada saat kita menyusun suatu kata untuk menjadikan suatu kalimat untuk menjawab pertanyaan dari lawan bicara kita, kita susun sedemikian rupa minimalis dan sederhananya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting apa yang dipertanyakan oleh lawan bicara kita itu bisa kita jawab secara baik. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah 2 ucapan yang harus kita hindari ketika kita sedang menjalin suatu komunikasi atau percakapan dengan lawan bicara kita. Ingat, yang pertama ada hindarilah ucapan atau kalimat yang sifatnya membanggakan diri kita. Yang kedua, jangan menggunakan kalimat-kalimat atau stop menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu mendetail menjelaskan tentang diri kita. Pada saat kita proses menjawab pertanyaan dari rekan bicara kita, usahakan kita menyusun kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah teman-teman, itu tadi 2 jenis ucapan yang harus kita hindari ketika kita menjalin komunikasi dengan lawan bicara kita. Yang tentunya saya ambil dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Dan satu lagi teman-teman ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mas Well.